Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan apa saja yang dibutuhkan saat kita akan memulai usaha atau bisnis jasa pembuatan buket. Bahan pertama yaitu untuk wrappingnya. Nah, untuk wrappingnya teman-teman bisa menentukan nih mau menggunakan kertas selopen atau bisa juga menggunakan kain spunbond. Bisa juga menggunakan kombinasi dari kertas maupun kain spunbond. Baik kain spunbond maupun kertas selopen sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kertas selopen itu sendiri mempunyai kelebihan yaitu setelah hasilnya jadi buketnya akan terlihat lebih menarik dan juga lebih mewah. Dan dengan adanya beberapa teknik buket bisa terlihat lebih gembul atau terlihat lebih besar. Nah, hal ini juga lah yang nanti akan berpengaruh pada harga jual dari buket teman-teman. Kemudian selain dari itu, motif dari kertas selopen juga cukup banyak. Untuk kekurangan dari kertas selopen itu sendiri yaitu karena berbentuk kertas harus diperhatikan di proses penyimpanan supaya nanti kertasnya itu tidak mudah lecek atau lusuh. Dan juga keterampilan melipat kertas juga perlu dipikirkan ya teman-teman. Terlebih ini kan bentuknya kertas. Nah, kalau kita salah melipat saja beberapa kali, kemungkinan besar kertasnya juga akan mudah lecek atau terlihat lusuh. Selain itu, harga kertas selopen juga kebanyakan lebih murah di online. Jadi pada saat teman-teman pembeli online, teman-teman harus memikirkan juga proses pengirimannya. Selain menggunakan kertas selopen, wrapping buket juga bisa menggunakan kain spunbond. Nah, untuk kain spunbond itu sendiri, teman-teman sebaiknya pilih yang ukuran 75 GSM atau gramasinya 75 karena lebih tebal. Biasanya di marketplace itu banyak dijual antara ukuran 50 sama 75. Kemudian untuk kain spunbond itu sendiri saat digunakan tidak mudah lusuh. Jadi ketika kita banyak salah melipat itu tidak begitu bermasalah. Dan dari segi penyimpanan juga cukup mudah. Dari segi harga juga lebih murah dibandingkan kertas selopen. Namun kain spunbond juga mempunyai kekurangan. Saat digunakan tidak semenarik atau semewah ketika menggunakan kertas selopen. Selain itu, kain spunbond juga tidak waterproof. Nah, untuk kain lainnya, teman-teman juga bisa menggunakan kain tile. Biasanya untuk kain tile dikombinasikan dengan selopen atau juga bisa kain spunbond. Nah, ada yang tile polos maupun tile salju, terdiri dari beberapa macam. Nah, untuk selanjutnya yaitu bisa dikombinasikan lagi dengan wrapping jaring Korea. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi buketnya semakin cantik. Selain itu juga bisa menggunakan kertas tisu. Nah, untuk tekstur dari kertas tisu itu sendiri yaitu tipis dan juga berserat. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, biasanya kalau untuk kertas tisu itu sendiri pemakaiannya dikombinasikan dengan kertas selo atau juga dengan kain spunbond dan lainnya ya. Dan juga biasanya dipakai untuk bagian depan untuk menutupi supaya bagian bawahnya tidak terlihat. Untuk pemakaiannya seperti ini. Bahan selanjutnya yaitu untuk pegangan buket biasanya menggunakan styrofoam atau oasis kering atau bisa juga dengan menggunakan oasis basah. Untuk oasis kering biasanya dijual di marketplace atau juga di offline store. Untuk menghemat biaya, pada saat membuat pegangan buket dengan menggunakan oasis kering, teman-teman bisa memotongnya menjadi lebih kecil. Nah, setelah itu bisa dipotong dengan ukuran yang lebih kecil, kemudian dibungkus dengan menggunakan kardus. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk low budgetnya lagi, bagian bawahnya kosong ya teman-teman. Jangan lupa dilem dengan menggunakan lem tembak supaya lebih kuat. Kemudian bahan selanjutnya yaitu ada pita. Nah, untuk pita itu sendiri teman-teman bisa menyesuaikan dengan warna dan juga ukurannya tergantung dari kertas dan matchingnya ya teman-teman supaya nanti lebih serasi. Bahan selanjutnya yaitu ada tusuk sate. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tusuk sate atau juga bisa menggunakan kardus. Kalau menggunakan kardus biasanya harus diberi double tip atau juga dengan menggunakan lem.
Keuntungan dari menggunakan tusuk sate yaitu buket lebih mudah ditata dan juga bisa terlihat lebih gembul atau mengembang. Nah, bahan selanjutnya yaitu ada selotip. Untuk selotip itu sendiri, teman-teman ada beberapa ukuran, yang kecil dan juga yang sedang. Penggunaan selotip bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya pada saat membungkus atau wrapping dengan menggunakan kertas selo, teman-teman bisa menggunakan selotip yang ukurannya lebih kecil supaya samar terlihat. Dan selanjutnya yang dibutuhkan adalah lem tembak. Untuk lem tembak itu sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena ada beberapa yang bisa menggunakan, ada juga yang tanpa menggunakan lem tembak pun sudah rapi. Sekian sedikit penjelasan mengenai bahan apa saja yang diperlukan saat akan membuka bisnis jasa pembuatan buket. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.